Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Berjumpa lagi kita pada pertemuan kita yang ke-13 ini. Kita akan membahas mengenai diagram fasa. Pada pertemuan kita yang ke-13 ini, kita akan membahas mengenai yang pertama apa itu diagram fasa, yang kedua jenis umum dari diagram fasa, yang ketiga fungsi diagram fasa, yang keempat adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam diagram fasa, dan yang kelima adalah kita akan merujuk pada diagram fasa campuran logam Cu dan Ni. Secara definisi atau pengertian, diagram fasa dapat secara sederhana didefinisikan sebagai bentuk zat padat, cair, dan gas adalah fasa umum dari setiap zat. Jadi fasa itu adalah bentuk dari peralihan setiap padat menjadi cair dan menjadi gas. Jika melihat ada es yang mengapung di laut, maka telah melihat adanya dua fasa yaitu di sana. Itu yang pertama adalah fasa cair dan yang kedua adalah fasa padat. Jadi bahkan sebenarnya ada tiga fasa di sana karena telah diketahui bahwa udara juga mengandung uap air dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi dari gambar ini saja bisa kita katakan bahwa dia memiliki tiga fasa ya. Pertama ini fasa air, yang ini fasa padatan, dan yang ini adalah fasa udara atau fasa uap. Nah, jadi diagram fasa adalah suatu diagram yang menunjukkan fasa dalam suatu sistem material di berbagai suhu dan tekanan dan komposisi. Diagram ini banyak digunakan oleh para insinyur dan peneliti untuk memahami dan memperkirakan banyak aspek perilaku dari material. Jadi dari diagram fasa kita bisa mengetahui aspek-aspek perubahan pada fasa material seperti ini pada fase padat ya. Ini juga ada fase cair, fase gas. Nah, ini adalah fluida superkritis, ini cairan termampatkan, dan ini merupakan titik kritis dari fasa-fasa konvensional ya yang terdiri dari gas, cairan, dan padatan. Ini merupakan titik didih pada air dari berbagai tekanan. Jadi data ini merupakan data yang diambil dari International Association for the Properties of Steam pada tahun 1984. Ini dapat kita lihat bahwa pada tekanan pressure ya, dengan satuan bar pada 50 bar itu, temperatur air pada derajat Celciusnya adalah 32,88 derajat Celcius. Nah, ini adalah tekanan, kalau kita lihat ini tekanannya makin meningkat ya, sampai dengan 2150 bar, maka temperatur atau suhu pada derajat Celciusnya adalah 122,54 derajat Celcius. Ini adalah diagram fasa yang kita masukkan pada Excel dan MATLAB, maka akan kita dapatkan diagram seperti di bawah ini. Jadi kita ketahui bahwa hubungan antara tekanan dan suhu didih itu sangat berkorelasi. Nah, jadi tadi kita lihat pada tabel sebelumnya bahwa semakin tinggi tekanan, maka suhu suatu air atau titik D di suatu air maka akan semakin tinggi. Nah, jadi ini adalah sifatnya adalah eksponensial karena dia tumbuh terus ke atas. Garis yang terdapat pada diagram fasa sebenarnya merupakan kumpulan titik-titik yang berhubungan satu sama lain. Jadi kita bisa lihat ini bahwa semakin tekanannya menurun maka temperaturnya pada derajat Kelvinnya akan meningkat. Merupakan batas dari liquid dan juga solid. Kemudian ini jika kedua diagram tersebut digabungkan dengan diagram sublimasi, maka kita pun mendapatkan diagram fasa yang kita kenal. Nah, yaitu di mana ini adalah diagram tiga fasa ya, yang mana di sini adalah solid, liquid, dan vapor atau gas. Yang dimana apabila solid ini kita beri temperatur yang lebih tinggi, ini kan dari 0,01 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius ya, maka dia akan berubah ya, dari ini adalah transisi, dari ini merupakan
boundaries dari solid ini, dia menuju ke sini dia akan berubah menjadi liquid apabila kita berikan dia material, misalnya es batu tadi ya. Dari solid dia berubah menjadi liquid, dan ini adalah fase transisi dari liquid jadi dengan gas. Ini adalah batasnya, titik batas atau critical point. Jadi ini adalah merupakan critical point dari perubahan liquid menjadi vapor. Selanjutnya diagram kesetimbangan fasa, equilibrium fasa diagram. Pada umumnya logam tidak berdiri sendiri atau keadaan murni, tetapi lebih banyak dalam keadaan dipadu atau logam paduan dengan kandungan unsur-unsur tertentu, sehingga struktur yang terdapat dalam keadaan setimbang pada temperatur dan tekanan akan berlainan, yang dimana komposisi dua unsur atau lebih yang membentuk paduan logam akan menghasilkan sifat yang berbeda dari logam aslinya. Tujuan pemaduan adalah untuk memperbaiki sifat logam bawaan atau sifat logam aslinya. Sifat yang diperbaiki adalah kekuatan, keuletan, kekerasan, ketahanan korosi, ketahanan aus, dan ketahanan lelah, dan lain-lain. Jenis umum diagram fasa yang kita ketahui ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah fasa tunggal, yang dimana satu komponen komposisi sama dengan paduan. Yang kedua adalah diagram fasa biner. Biasanya ini terdiri atas 2 komponen unsur material. Yang ketiga adalah diagram fasa Tenner, itu terdiri dari 3 komponen unsur dan temperatur. Ini fasa tunggal, yang dimana kita ketahui bendanya ini adalah satu atau materialnya berbentuk satu. Kita ketahui misalnya dia adalah es batu ya. Dari dia solid, pertama titik solid, dia menjadi dipanaskan dengan temperatur ini, kemudian dia akan menjadi liquid, dan kemudian apabila temperaturnya ditingkatkan sampai dengan 374 derajat Celcius, maka dia akan menjadi vapor atau gas. Selanjutnya jenis umum diagram fasa biner, yang dimana diagram fasa dengan lebih dari 2 dimensi dapat dibuat yang menunjukkan efek lebih dari 2 variabel pada fase suatu zat. Contoh klasik untuk jenis diagram fasa ini adalah diagram fasa Cu dan Zn, yang dimana ini adalah dalam keadaan padat, Cu mampu melarutkan Zn sangat banyak di dalam kristal campurannya. Pada temperatur 902 derajat Celcius terjadi transformasi peritektik di mana Zn larut sebesar 32,5%. Kelarutan ini meningkat sampai dengan temperatur sekitar 450 derajat Celcius menjadi 39%, dan kemudian pada kondisi keseimbangan akan kembali menurun, yaitu pada proses pemanasan panjang dan pendinginan sangat lama. Kemudian kita masuk ke jenis umum diagram fasa ternar, yang dimana di sini adalah diagram fasanya merupakan sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan. Karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu tetap, sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2 karena harga tekanan pressure hanya mempunyai 2 pilihan satu fasa, yaitu ketika komponen campuran homogen atau 2 fasa yang meliputi 2 pasang miscible. Umumnya sistem 3 komponen merupakan sistem cairan, dan cairan. Jadi biasanya diagram fasa ternar ini digunakan untuk material atau fasa yang berbentuk cairan. Ini seperti contohnya, ini adalah paduan antara Fe dan Cr, di mana dengan kandungan Cr di atas 12% tidak terjadi transformasi fase austenit E ke ferrit. Dari temperatur ruang hingga ke titik leburnya, fasenya adalah ferrit. Akibatnya, tidak mungkin pula terjadi transformasi marstensitik. Sementara itu dapat ditarik kesimpulan bahwa besi tanpa karbon, stainless dengan kadar di atas Cr 12% selalu berstruktur ferrit. Ferrit stainless steel dapat memiliki kadar Cr hingga 30%. Jadi penambahan kadar karbon sebesar 0,6% misalnya akan memodifikasi diagram fasa sehingga paduan akan memiliki fasa austenit pada temperatur tinggi. Ini merupakan contoh diagram 3 fasa atau diagram Tenner.
Jadi kita merujuk kembali ke fungsi diagram fasa adalah informasi penting yang dapat diperoleh dari diagram fasa adalah meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Yang kedua adalah mengindikasikan kesetimbangan kelarutan pada satu unsur atau senyawa pada unsur lain. Yang ketiga adalah mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada rentan temperatur tertentu pembekuan terjadi. Yang keempat adalah mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Istilah-istilah dalam diagram fasa yang dimana adalah komponen adalah logam murni atau senyawa yang menyusun suatu logam paduan. Contohnya adalah Cu dan Zn yang dimana dia adalah komponen perunggu. Komponennya adalah Cu dan Zn. Solid solution atau larutan padat terdiri dari beberapa atom minimal 2 atom yang berbeda. Atom terlarut menempati posisi substitusi atau interstisi pada kisi pelarut dan struktur kristal mengikuti struktur kristal pelarut. Batas kelarutan atau kita kenal dengan solubility limit, yaitu suatu logam paduan akan mempunyai maksimum konsentrasi dari atom terlarut yang akan larut pada pelarut. Jika atom terlarut konsentrasinya melampaui batas larutan, maka sebagian atom tersebut tidak akan terlarut lagi. Untuk menggambarkan keadaan ini bisa dilihat dalam contoh larutan air gula. Jika gula yang dicampur terlalu banyak, maka gula tersebut tidak akan larut lagi. Yang kemudian garis liquidius adalah garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan pembekuan. Kemudian garis solidus adalah garis yang menunjukkan akhir dari proses pembekuan pendinginan. Kemudian adalah garis solvus adalah garis yang menunjukkan temperatur tertinggi dari suatu logam dalam keadaan fasa padat. Yang kedua atau temperatur terendah di mana terdapat pada fasa padat pertama. Struktur mikro merupakan sifat-sifat fisik suatu bahan seperti sifat mekanik tergantung dari struktur mikro. Struktur mikro ini diketahui dengan observasi mikroskopik. Ini sudah kita bahas ya, dengan menggunakan mikroskop elektron pada logam paduan penggolongan struktur mikro benda berdasarkan beberapa jumlah fase, posisinya, dan bagaimana susunannya di dalam bahan. Struktur mikro bergantung pada jumlah elemen paduan, konsentrasinya, dan perlakuan panasnya, temperatur, lamanya pemanasan, dan laju pendinginan. Ini beberapa istilah yang biasa muncul dalam diagram fasa. Fe3C, fasa ternar, yang dimana austenit ialah fasa ini disebut gamma, yang merupakan larutan padat interstisi karbon dengan sel satuan berupa kubik permusatan sisi. Ruang antar atomnya lebih besar dibandingkan ferrit dan fasa ini stabil pada temperatur tinggi yaitu 912 derajat Celcius pada besi murni. Kadar karbon maksimum gamma sebesar 2,14% pada temperatur 1147 derajat Celcius. Pada temperatur stabil, austenit bersifat lunak dan liat sehingga mudah dibentuk. Austenit merupakan fasa penting sebagai dasar pembentuk fasa-fasa lainnya dalam proses perlakuan panas, termasuk perlakuan panas pada permukaan baja. Ini berapa istilah ferrit ya. Fasa ini disebut adalah fasa alfa dan merupakan larutan padat interserisi karbon dengan sel satuan berupa kubik permusatan ruang. Ruang antar atomnya kecil dan rapat sehingga kelaratan karbon sangat kecil. Pada temperatur ruang, kadar karbonnya hanya 0,008% sehingga dapat dianggap besi murni. Kadar maksimum karbon sebesar 0,02% pada temperatur 727 derajat Celcius, lunak dan liat. Di bawah mikroskop, ferrit terlihat berwarna putih. Kekerasan dari ferrit sekitar antaranya adalah 140 sampai dengan 180 HVN. Seminit merupakan fasa karbida besi yang merupakan senyawa kimia dengan rumus Fe3C. Sel satuan sementit berbentuk ortorombik. Kadar karbon dalam sementit adalah 6,7% dan senyawa ini bersifat keras tetapi getas. Pada baja, fasa ini dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan.
Kekerasan sementit adalah lebih kurang berkisar antara 800 HPN. Ferrit adalah campuran sementit dan ferrit yang tersebar merata pada seluruh penampang. Struktur ini berasal dari perubahan austensit pada pendinginan normal udara setelah melewati temperatur kritis 700 derajat Celcius sampai dengan 900. Kekerasan ferrit ini kurang lebih adalah 180 sampai dengan 250 HPN. Mentensit merupakan sementit bercampur tetapi bukan dalam melar. Fasa ini terbentuk dari austensit metastabil didinginkan dengan laju pendinginan cepat. Terjadi hanya presipitasi Fe3C unsur panduan lainnya, tetapi larut transformasi isotermal pada 260 derajat Celcius untuk membentuk dispersi karbid yang halus dalam matriks ferrit. Martensit bila terbentuk jika kadar C dalam baja sampai dengan 0,6%, sedangkan di atas 1% akan terbentuk martensit plat. Perubahan dari bilah ke plat 18 terjadi pada interval 0,6%, lebih kecil dari karbon, lebih kecil dari 1,8%. Kekerasan dari martensit lebih dari 500 HPN. Ini bainit juga adalah transformasi pendinginan yang sangat cepat di mana semua unsur paduan masih larut dalam keadaan padat dan atom karbon tidak sempat berdifusi keluar. Pada proses pembentukan bainit, austenit dibiarkan bertransformasi secara isotermal menjadi ferrit dan karbida di atas temperatur MS. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai solubility limit atau kita kenal dengan batas kelarutan. Jadi solubility limit ini merupakan solution atau satu fasa yang mempunyai minimal padat cair dan gas atau mikstur campuran lebih dari satu fasa garis. Jadi solubility limit ini merupakan konsentrasi maksimum untuk satu fasa larutan. Nah, jadi di sini adalah diagram fasa air dan gula. Berdasarkan diagram fasa air dan gula, berapakah batas air gula pada suhu 40 derajat Celcius? Nah, jadi kita ketahui ini kita disuruh menunjukkan atau merepresentasikan diagram fasa air dan gula 40 derajat Celcius. Di mana yang kita tahu kalau kita tarik garis seperti ini, suhu 40 derajat Celcius ini berada pada solubility limit yang ini. Nah, ini merupakan batas antara liquid solution sirup dan liquid solution ditambah dengan solid sugar. Jadi kita ketahui bahwa ini adalah variabelnya adalah temperatur dan komposisi. Ini adalah WT. WT ini merupakan kepanjangan dari weight percentage. Ini kalau kita ketahui, kita lihat di sini adalah kan kita disuruh mencari diagram fasa air dan gula. Yang kita ketahui di sini sugarnya adalah 0. Ini persentase ya. Berarti jumlah sugarnya adalah 20%, 30% sampai dengan 100%. Jadi apabila sugarnya 100%, maka waternya bernilai 0%. Ini merupakan reverse atau kebalikan dari sugar. Dan kemudian apabila sugarnya 0%, waternya adalah 100%. Ini merupakan fasa dari air. Dan apabila di sini kita suruh gambarkan diagram fasa dengan temperatur 40 derajat Celcius, maka kita bisa lihat kalau kita tarik garisnya seperti ini. Oke, kita tarik garisnya seperti ini di pada solubility limit adalah batas kelarutannya. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Maka kita bisa dapatkan di sini, kita anggap saja ini batasnya adalah di sini 60, 65, 60, 70, 80. Berarti kita anggap saja di sini dia 65 gula, berarti kita bisa 65% sugar. Dan ini merupakan, berarti di sini adalah 30 ya. 30 berarti di sini 35. Berarti 35% water.
Maka kita dapatkan diagram fasa yaitu 65% gula dan 35% water. Jadi kalau kita lihat di sini adalah liquid solution. Ini kalau kita lihat ini terdiri dari satu fasa ya. Ini satu fasa, sedangkan ini liquid solution dan solid sugar. Berarti dia dua fasa kalau kita lihat. Jadi kalau di liquid satu fasa ini, dia fasanya itu pada liquid sirup itu kita tidak bisa bedakan yang mana ini sugar dan yang mana ini water. Sedangkan di liquid solution bentuk molekulnya itu sudah berjarang ya. Jadi di sini ada air dan di sini di bawahnya ada sugar. Jadi kita bisa tahu ini adalah sebuah liquid solution dan solid sugar. Kira-kira seperti itu untuk mengetahui diagram fasa dari suhu 40 derajat pada air dan gula. Kemudian kita masuk ke diagram fasa campuran logam, yang dimana campuran logam alloy itu merupakan ketika kita mengkombinasikan dua elemen. Misalnya kita ambil saja Cu dan Ni. Nah, kita harus mencari bagaimana keadaan setimbangnya. Nah, kemudian parameter keadaan setimbang tersebut tergantung dari persentase kedua elemen dan temperatur. Yang kemudian komponen sistem adalah komponen elemen murni penyusun alloy sistem. Rangkaian kemungkinan alloy terdiri dari komponen yang sama, misalnya Cu, Ni, iron, karbon sistem. Jadi diagram fasa di sini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada beberapa fasa yang terbentuk. Yang kedua, bagaimana komposisi dan fraksi berat setiap komponen. Ini kalau kita ketahui ini Cu dan Ni ini merupakan campuran dari unsur logam yang biasanya kita gunakan untuk material alloy yang tahan karat. Jadi biasanya tahan karat. Jadi biasanya ini kita gunakan pada pipa-pipa yang biasa kita aplikasikan di bawah laut, atau mungkin yang terkena udara dengan kelembapan tinggi, maka kita biasanya menggunakan campuran logam antara Cu dan Ni. Kemudian setelah itu juga campuran Cu dan Ni ini merupakan campuran yang biasa diterapkan pada uang logam. Ya, karena kita ketahui memang treatment pada uang logam itu sangat identik dengan terkena kelembapan, air, dan lain-lain. Maka oleh itu campuran ini juga biasa kita temukan pada uang logam. Kalau kita lihat di sini adalah uang logam dari negara Swiss ya. Karena di sini ada bertanda plus dari negara Swiss. Jadi istilah dari Cu dan Ni, Cu dan Ni adalah copper nickel. Nah, ini merupakan istilah untuk penyebutan Cu dan Ni. Yang kita ketahui bahwa Cu dan Ni merupakan fasa logam yang tahan karat atau korosi. Jadi di sini kalau kita lihat lagi, di sini ada dua fasa ya. Jadi ada dua material, yang pertama Cu dan Ni. Nah, jadi di sini kita harus melihat dari isomorfosnya, atau isomorfos ini bisa kita artikan menjadi dia adalah suatu keadaan fasa yang terlarut secara menyeluruh. Dia biasanya terdiri dari dua komponen. Jadi ini merupakan diagram fasa biner. Jadi diagram fasa ini juga adalah fasa larutan solid digambarkan sebagai fungsi komposisi dan temperatur pada tekanan konstan. Biasanya 1 atm. Jadi ini temperatur tekanan ini kita asumsikan adalah 1 atm. Jadi ini merupakan tekanan konstan ya, atau suhu kamar. Kemudian ini fasa. Terdapat dua fasa pada larutan solid Cu dan Ni. Nah, fasa itu adalah fasa liquid ya. Jadi ini pada fasa liquid dan ini adalah fasa alfa. Nah, jadi fasa alfa itu adalah fasa solid FCC. Terdapat 3 daerah fasa juga. Di sini adalah
ini kan satu fasa, ini fasa kedua, dan ini ada fase transisi ya, kita katakan, yang dimana ada sesuatu dari liquid dan gas masih berupa campuran antara liquid dan gas. Ini adalah fase alfa ditambah dengan liquid, ini merupakan fase campuran. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini merupakan titik padatan atau titik beku ya. Bila kita lihat lagi, ini merupakan titik batas pada saat Ni itu mempunyai suhu yang turun, temperaturnya kita turunkan, misalnya kita turunkan ke 200 ke 2400, maka Ni ini akan berubah menjadi padatan. Padatan, atau kita sebut dengan solid ya, atau solid alpha. Kemudian kita lihat lagi di Cu. Cu ini titik bekunya lebih tinggi, jadi si Cu ini lebih susah untuk membeku ya, atau untuk menjadi padatan. Dia lebih susah karena kita lihat di titik bekunya berada di 1085 derajat Celcius. Jadi kita harus menurunkan temperatur mencapai 1085 derajat Celcius, maka Cu ini akan membeku atau membadat. Jadi kita lihat perbandingan antara Ni dan Cu ini mempunyai selisih yang tergolong cukup jauh untuk proses perubahan fasanya. Misalnya ada contoh ya, tadi misalnya kita ada suatu fasa ya. Suatu fasa misalnya kita disuruh mencari titik ini X, kita katakan di sini titik X. Tentukan berapa Cu dan Ni-nya dari titik tersebut. Maka kita harus menggambar garis bantuan. Jadi kalau kita garis, jadi dia seperti ini ya. Seperti ini. Sorry, garis saya anggap saja ini lurus. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa ini, jadi kita ketahui kalau Ni-nya itu 20%, sedangkan Ni ya, ini Ni-nya adalah 20%, dan Cu-nya adalah 80%. Kira-kira seperti itu kalau kita mencari komposisi dari Cu dan Ni pada titik X. Kira-kira seperti itu untuk mencari komposisi dari diagram fasa. Selanjutnya di sini kita akan menentukan, ini merupakan diagram fasa kopor nikel. Jadi tadi kan kita menentukan si diagram fasa ini pada fasa liquid ya. Kita ketahui tadi kita tentukannya di sini. Dan kita dapatkan hasil, kita mendapatkan hasil 20% Ni dan 80% Cu. Tapi ini dia berada di fasa liquid, berarti Nu dan Ci-nya tadi paling tinggi itu berada di fasa liquid. Jadi bagaimana kalau kita menentukan dia di fasa di tengah-tengah ini? Tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah ini harus kita zoom in ya, lebih besar sehingga kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Dimana kalau kalian lihat ini adalah bentuk tengah dari gambar sebelumnya. Jadi di sini kita disuruh menentukan komposisi fasa. Yang dimana di sini kalau kita lihat dari soalnya, ini tentukan. Jadi kita disuruh tentukan, misalnya tentukan fasa padat pada liquid ditambah dengan alfa pada titik B. Berarti titik ini ya, titik B. Kemudian kita disuruh tentukan fraksi berat fasa dengan perbandingan komposisi lever Lurel pada liquid ditambah dengan alfa pada titik B. Jadi kita disuruh mencari perbandingan berat ya, tentukan fraksi berat pada komposisi ruler pada liquid ditambah dengan alfa, itu pada titik B. Jadi kita harus mengenal beberapa istilah ya, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan titik. Jadi di sini kan dia kan kalau kita lihat ada dua garis ya, ini dua garis, ini garis ini dan juga garis ini.
Jadi garis-garis tersebut kita bisa mendapatkan istilah dari garis tersebut. Karena dia berada mengarah pada bagian liquid, maka garis itu kita sebut dengan liquidus line. Jadi liquidus line. Jadi liquidus line-nya kalau pada titik B kita lihat di mana. Nah, jadi kan kita disuruh menggambarkan, memproyeksikan dengan proyeksi sumbu X dan Y. Nah, jadi kalau kita gambarkan sumbu X pada titik liquidus line-nya adalah berada di sini. Ada di sini ya. Nah, di sini. Yang kedua itu adalah kita menggunakan istilah pada yang bawah ya. Yang bawah ini kita menamakan istilah solidus line. Solidus line. Kenapa dia? Karena dia berada pada alfa. Alfa itu adalah alfa solid ya. Jadi maka titiknya adalah di sini. Kalau kita perhatikan, ya ini titiknya di sini karena dia solidus line. Jadi kita ada batas liquidus line dan kita ada batas solidus line. Jadi maka tinggal kita cari saja komposisi pasanya. Nah, cara gampangnya ini kita tarik saja ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini, dan ini juga kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah pada itu. Kemudian pada garis ini kita dapatkan, misalnya di sini kan 20, 30. Anggaplah di sini 35. Nah, anggaplah di sini 35. Berarti di sini kemungkinan dia adalah 32%. 32% apa? 32% Ni. Kemudian ini kan berada pada garis liquidus, berarti dia kita anggap dia liquid ya, liquid. Berarti dia 32% Ni dan lebihnya adalah 68% Cu. Ini pada fase liquid. Kemudian kita harus mencari fase solid ya. Solid. Atau fase alpha. Kita akan cek ini fase alpha. Yang dimana kita ketahui kalau di sini kan di sini 40 ya. Di sini 50, anggaplah di sini 45. Berarti kita gambarkan di sini adalah 43. Berarti dia 43% Ni. Dan sisanya berarti adalah 57% Cu. Ini merupakan komposisi diagram fasa koper nikel. Ini merupakan komposisi diagram fasa pada liquid ditambah dengan alpha. Nah, pada nomor 1 kita sudah menyelesaikannya ya. Tentukan diagram fasa pada L pada titik P. Nah, untuk nomor 2 kita harus tentukan fraksi berat fasa dengan perbandingan komposisi lever dan roller pada L ditambah dengan alpha pada titik B. Jadi untuk mencari ini kita mencari titik berat ya. Jadi kita disuruh mencari berapa berat liquid dan berapa berat solid. Nah, caranya bagaimana? Kita hapus dulu. Caranya kita harus melihat pada titik ini ya, pada titik CL atau ini merupakan titik ini. Kita lihat pada titik ini, yang dimana kalau dari skema titik R dan S ini kita bisa membuat lever lurer ya, dimana kalau kita buatnya menjadi seperti ini. Kita buatnya menjadi seperti ini. Jadi di sini kita, karena dia seperti ini, jadi kan kalau kita lihat ini kan dia mengarah ke CL dan ini dia mengarah ke C alpha. Jadi kita tulis saja di sini adalah CL, di sini adalah C alpha. Kemudian karena di sini kan tentukan fraksi berat fasa.
maka kita bisa menotasikannya menjadi WL. W adalah wake ya. Wake pada titik L dan wake pada titik alpha. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah kita gambarkan ulang. Di sini adalah R ya. Di sini adalah S. Jadi ini semua kita hitung dengan perbandingan panjang R dan S. Jadi yang kita cari adalah R dibanding dengan S. Kemudian kita harus merumuskan R itu apa dan L itu apa. Jadi kalau kita lihat yang ini kan panjang ya, panjang dari R ya. Kalau kita ini merupakan panjang dari R. Panjang itu merupakan kalau di mekanika teknik adalah lengan ya, lengan dari panjang. Jadi rumusnya adalah CO dikurang dengan CL. Nah, jadi itu untuk mencari R. Karena ini dari CO kita kurangi dengan CL. Kemudian ini untuk mencari S itu bagaimana? Untuk mencari S itu sama dengan C alpha dikurang dengan CO. C alpha dikurang dengan CO. Ini jumlah keseluruhan juga harus kita tambahkan. Jadi jumlah keseluruhannya itu menjadi RS ya. RS sama dengan, berarti RS sama dengan C alpha dikurang dengan CL. C alpha dikurang dengan CL. Nah, setelah kita rumuskan ini, maka kita akan mencari beratnya. Kita harus menggunakan perbandingan. Nah, jadi kita harus menggunakan rumus perbandingan untuk mencari beratnya. Maka oleh itu saya akan menggunakan mungkin bisa ya di sini ya. Kita harus menggunakan perbandingan ini. Maka kita kan di sini kan akan mencari WL ya, wake titik berat WL. Nah, jadi kita menggunakan WL sama dengan, jadi WL ini adalah S ya. Kan jumlah yang paling panjang tadi S ya. S per R ditambah dengan S. Ini merupakan panjang yang paling panjang ya. Yang kita ketahui kalau S itu apa? Kita lihat di sini S itu apa? C alpha dikurang dengan CO. Nah, jadi kita masukkan saja C alpha dikurang dengan CO. Kemudian R tambah S itu apa? R tambah S itu kan kita lihat di sini adalah C alpha dikurang dengan CL. C alpha dikurang dengan CL. Nah, jadi kita dapatkan berarti tadi kalau kita balik lagi ke sini ya. Ke sini tadi kan C alpha-nya ini berapa? Misalnya kita C alpha-nya ini tadi kan kita anggap ini 43 ya. Ini 43, C alpha-nya 43. Kemudian CO-nya berapa? CO-nya ini kita anggap saja karena di sini 30, di sini kita ambil tadi adalah 32, maka di sini ada 35. Jadi C alpha-nya adalah 35. Jadi kita gambarkan saja. Berarti tadi C alpha-nya adalah 43 ya. Kemudian dikurang 35 ya CO tadi. Nah, kemudian ini kan di bawahnya adalah C alpha. C alpha tetap kita berikan nilai dia 43 ya. 43. Kemudian kalau kita lihat lagi CL ini berapa tadi? Kita kasih pada perhitungan sebelumnya CL itu adalah 32 ya. Kita berikan dia angka 32, maka tulis saja di sini CL-nya adalah 32. Maka hasilnya apabila kita kurangkan dan kita bagikan adalah 0,73. Atau kalau kita buat persen menjadi 73%. Jadi artinya apa ini 73%? Artinya adalah wake L itu sama dengan 73%. Artinya adalah titik berat pada liquid itu adalah 73% pada titik B. Kemudian wake, untuk mencari wake alpha bagaimana? Wake alpha itu kan tadi kan dijungkat-jungkit ini dia. Nah, ini wake alpha dan ini wake L. Ini ke wake alpha
adalah sisa dari WL ini berapa? Berarti 27% ya. Sisa dari 73%. 7%. Menjadi ini 27% adalah alpha atau solid ya. Padatan. Ini 73%-nya adalah liquid ya. 23% liquid dan 27% adalah solid. Jadi perhitungan sebelumnya itu untuk apa? Nah, jadi kan kita ketahui ini misalnya di sini ya, ini kita hapus saja. Kita ketahui ya. Tadi kan kita dapatkan adalah 32% Ni dan 68% Nu pada liquid. Nah, berarti tinggal kita buat saja 73% liquid ini terdapat di dalamnya adalah 32% Ni dan 68% Cu. Nah, kemudian di padatan ini kan tadi kan 27% ya, solid ya atau alpha. Solid alpha itu kita dapati 43% Ni dan 57% Cu. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan berat dan komposisi pada diagram fasa Cu dan Ni. Kira-kira seperti itu pembahasan kita pada diagram fasa koper nikel Cu dan Ni. Oke, pembahasan kita pada diagram fasa sudah selesai dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.